Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Nama saya Arif. Saya sudah lebih dari 3 tahun jadi driver ojol. Sebenarnya kalau dibilang sudah kebal sama yang namanya perjalanan malam, mungkin iya. Tapi pengalaman yang satu ini, jujur sampai sekarang saya masih merinding kalau ngingetnya. Hari itu malam Jumat, sekitar jam 9 malam. Saya baru saja selesai mengantarkan pesanan makanan ke sebuah daerah pelosok di Banyuwangi. Daerahnya itu agak di pinggiran, jalanan kecil, lampu jalan jarang, rumah-rumahnya juga berjauhan. Saya sudah biasa lewat sana, karena beberapa kali dapat orderan ke arah situ. Malam itu, saya sudah niat langsung balik arah pulang. Saya pikir mau segera istirahat, karena besok paginya ada pesanan antar barang lagi. Motor saya melaju pelan. Udara malam di sana dinginnya beda. Kalau di kota dinginnya karena angin malam. Kalau di daerah ini dinginnya seperti dingin basah, bercampur sama bau tanah dan pepohonan. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali burung malam. Lampu jalan cuma ada beberapa meter sekali, setelah itu gelap lagi. Di kanan kiri jalan, pohon jati dan kebun-kebun warga. Kadang ada jalan setapak kecil yang mengarah ke rumah-rumah jauh di dalam. Saya ingat betul, di sebuah tikungan kecil, ada seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Dia melambai-lambaikan tangan, seperti orang minta tolong. Saya awalnya agak ragu, karena sudah pernah dengar cerita tentang begal atau modus penipuan. Tapi pas motor saya dekat, saya lihat jelas. Dia perempuan muda, usianya mungkin 20-an akhir. Kulitnya putih, wajahnya cantik, bajunya rapi kayak baru pulang kerja kantor. Rambutnya terurai sebahu. Dia kelihatan panik, tapi tetap menjaga jarak. Dia bilang pelan, "Mas, maaf ya, bisa tolong antar saya pulang? Saya nggak ada aplikasi, offline saja ya." Suara dia lembut, matanya kelihatan capek. Saya lihat jam di HP, masih jam 9 malam. Saya pikir mungkin dia baru pulang kerja dan sinyalnya jelek, jadi nggak bisa order lewat aplikasi. Saya berhenti di pinggir jalan, tanya balik pelan-pelan. "Pulangnya kemana, Mbak?" Dia sebut nama daerahnya. Saya agak kenal, tapi jarang lewat sana. "Berapa kira-kira, Mas?" Dia tanya lagi. Kami nego harga sebentar, akhirnya saya bilang, "Ya udah Mbak, segitu aja." Dia mengangguk. Dia naik ke jok belakang. Aromanya wangi, seperti parfum kantor yang ringan. Saya tanya pelan-pelan, "Baru pulang kerja ya Mbak?" Dia jawab pendek, "Iya Mas," sambil senyum tipis. Saya kira dia capek, jadi saya nggak banyak nanya. Perjalanan kami dimulai. Jalanan menuju rumahnya itu tidak seramai jalan utama, tapi masih cukup layak dilalui. Sepanjang jalan, hanya ada beberapa motor lewat, kadang lewat truk kecil. Udara makin dingin. Saya pasang jaket lebih rapat.
Saya ingat waktu itu suasananya masih normal-normal saja. Malah saya sempat bercanda dalam hati. Wah, ini penumpang cakep banget. Siapa tahu bisa jadi langganan. Siapa tahu jodoh, sambil senyum-senyum sendiri di balik helm. Saya bahkan sempat cerita itu di video ini sambil ketawa-ketawa. Tapi waktu itu memang perasaan saya biasa saja. Sesekali saya intip lewat spion. Dia duduk tegak, kedua tangannya memegang tas kecil, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada yang aneh. Di jalan itu lampu jalan makin jarang, rumah makin jarang, hanya ada kebun dan pohon-pohon tinggi. Tapi saya belum merasa apa-apa selain, oh ya, ini daerah pelosok. Saya tanya lagi pelan-pelan, rumahnya masih jauh, Mbak? Dia jawab, enggak Mas, sebentar lagi. Masih dengan nada lembut. Tidak ada tanda-tanda dia gugup atau aneh. Justru dia kelihatan tenang. Akhirnya kami sampai di sebuah jalan kecil yang menurun sedikit. Di ujungnya ada beberapa rumah berderet, tapi gelap semua kecuali satu rumah di pojok. Dia minta berhenti di depan rumah itu. Di sini aja Mas, makasih ya, katanya sambil turun. Dia membuka tas, mengeluarkan uang sesuai kesepakatan. Makasih Mas ya. Dia senyum tipis lagi. Saya balas senyum. Sama-sama Mbak. Saya sempat melihat rumahnya itu rumah sederhana. Ada pagar kecil, di depannya ada pohon mangga besar. Lampu terasnya nyala remang-remang. Sepertinya rumah orang biasa. Saya tidak merasa ada apa-apa. Bahkan saya merasa ini mungkin rezeki. Penumpang baru, siapa tahu nanti jadi pelanggan tetap. Setelah dia masuk ke rumah, saya balik arah, pelan-pelan menuju jalan utama lagi. Malam itu berakhir biasa saja. Saya pulang ke rumah dengan perasaan biasa. Tidak ada firasat apa-apa. Tapi saya tidak tahu kalau pertemuan pertama itu bakal jadi awal dari rangkaian pengalaman yang sampai sekarang membuat saya merinding setiap kali mengingatnya. Setelah malam itu, saya pikir itu cuma penumpang biasa. Tapi ternyata setelahnya, Rani sering banget menghubungi saya lewat WhatsApp. Awalnya cuma sekadar antar dia pulang kerja dari tempat yang gak jauh. Lalu kadang minta dibelikan makanan dulu baru diantar. Kadang dia juga cuma minta tolong kirimin barang kecil ke rumahnya. Saya pikir ya gak masalah. Lumayan buat tambahan pemasukan. Toh dia juga orangnya sopan dan pembayarannya selalu pas. Dia ini tipikal orang yang gak banyak bicara. Chat di WA-nya pun seperlunya saja. Mas, bisa jemput jam segini nggak? Atau, Mas, bisa tolong belikan ini nggak? Gitu saja. Nggak pernah basa-basi yang gimana. Tapi setiap kali ketemu, dia selalu tersenyum tipis. Sopan, kayak orang yang penuh rasa terima kasih. Karena sering antar dia, saya jadi lumayan hafal jalan menuju rumahnya. Rumahnya ada di ujung kampung kecil, dekat hutan kecil. Jalannya lumayan sepi kalau malam. Kalau siang, ya masih ada aktivitas warga. Tapi begitu malam, apalagi lewat jam 8, itu jalanan bisa dibilang nyaris kosong. Lampu jalan pun cuma beberapa titik. Selebihnya gelap pekat. Pertama-tama, saya nggak ngerasa aneh sama sekali. Ya wajar kan, banyak daerah di Banyuwangi yang begitu. Tapi lama-lama, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Misalnya, setiap kali saya antar dia pulang, begitu masuk ke jalan yang menuju rumahnya itu, sinyal HP saya selalu hilang. Awalnya, saya pikir ya mungkin memang blank spot. Tapi anehnya, blank spot itu kayak cuma di jalur tertentu saja. Begitu saya balik arah, sinyalnya langsung balik full bar lagi.
Itu kejadian terus-menerus setiap kali saya antar dia pulang. Lalu, pernah juga saya antar dia sekitar jam 10 malam. Waktu itu, suasananya sunyi sekali. Saya dengar suara jangkrik keras banget di kanan kiri jalan. Tapi begitu masuk satu tikungan tertentu, suara jangkriknya mendadak hilang. Sunyi total. Benar-benar mendadak. Rasanya kayak ada yang menutup telinga saya. Saya sempat nengok spion, Rani di belakang saya masih tenang. Tatapannya lurus ke depan. Saya cuma bisa berdeheng pelan, mencoba mengusir rasa nggak enak itu. Pernah juga suatu kali, di tengah jalan menuju rumahnya, tiba-tiba angin berhembus kenceng banget. Daun-daun kering pada beterbangan, padahal sebelumnya nggak ada angin sama sekali. Saya otomatis ngerem, takut ada ranting jatuh. Begitu angin berhenti, saya gas lagi. Pas saya lirik spion, Rani masih duduk tenang, seperti nggak terjadi apa-apa. Saya nggak pernah cerita ini ke dia. Saya pikir mungkin cuma perasaan saya saja. Kadang saya berusaha bercanda, "Mbak Rani kerja di mana sih? Kok sering banget pulang malam?" Dia cuma jawab pendek, "Ya gitu mas, kerja shift." Terus senyum tipis. Saya nggak berani nanya lebih lanjut. Yang bikin saya makin kepikiran, setiap kali saya antar dia pulang, meski suasana di jalanan sepi, saya selalu merasa seperti ada yang ngikutin di belakang. Entah motor atau apa. Tapi setiap kali saya nengok spion, kosong. Kalaupun ada lampu motor, begitu saya fokusin, lampu itu hilang. Saya pikir mungkin karena cahaya rumah warga atau refleksi. Tapi rasa itu terus muncul. Dan anehnya lagi, tiap kali sampai di rumahnya, suasananya itu kayak beda. Rumahnya sama seperti sebelumnya. Rumah sederhana dengan pohon mangga besar di depannya. Pagar kecil, lampu teras remang-remang. Tapi aura rumah itu kayak adem banget. Sekaligus kayak kosong. Saya beberapa kali melihat di dalam rumahnya tidak ada aktivitas. Padahal harusnya ada keluarga. Kadang cuma lampu yang nyala di satu ruangan. Rani turun, bayar, senyum, masuk rumah. Dan begitu pintu rumah itu tertutup, saya seperti langsung pengen cepet-cepet pergi. Ada rasa dingin yang aneh di punggung. Tapi entah kenapa, saya tetap nggak berhenti mengantar dia. Mungkin karena saya mikir, ya ini pelanggan baik. Atau mungkin karena dalam hati saya, ada perasaan simpati ke dia. Dia kelihatan seperti orang yang hidupnya penuh rahasia, kesepian. Kadang saya bercanda dalam hati. Siapa tahu jodoh, ya kan? Sambil ketawa-ketawa sendiri. Hingga suatu malam, setelah hampir 2 minggu rutin antar jemput, tiba-tiba Rani berhenti menghubungi saya. WA-nya nggak ada kabar. Biasanya minimal chat seminggu 2-3 kali. Ini 2 minggu sepi. Saya sempat mikir, mungkin dia sudah pindah kerja. Atau mungkin sudah punya driver ojol lain. Saya nggak berani ngechat duluan. Tapi anehnya, setiap kali lewat jalan yang pernah saya lewati bersamanya, saya jadi kepikiran sendiri. Ada rasa kangen aneh, tapi juga rasa takut. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Jalan itu jadi terasa berbeda. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya biasa saja, sekarang terasa lebih redup. Pohon-pohon besar di pinggir jalan terasa lebih tinggi dan rapat. Kadang saya merasa ada yang ngintip dari balik pepohonan saat motor saya lewat. Saya mulai berpikir sendiri, kenapa ya? Kok rasanya beda? Atau saya saja yang baper?
Saya mencoba menghibur diri sendiri. Tapi jauh dalam hati, ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Seperti ada yang belum selesai. Sampai pada suatu malam, ketika saya sudah tidak berharap lagi Rani menghubungi, tiba-tiba WA saya berbunyi. Notifikasi itu muncul jam 8:50. Saya buka. Nama itu, Rani. "Mas, bisa jemput saya nggak?" Begitu isi pesannya. Lokasinya cukup jauh, bukan di tempat biasa. Nama daerahnya saya bahkan belum pernah dengar. Saya baca berulang kali. Saya pikir, lama nggak ada kabar, kok tiba-tiba minta dijemput di tempat baru. Tapi entah kenapa, saya nggak berpikir panjang lebar. Rasanya campur aduk antara seneng karena dia kontak lagi dan penasaran. Saya balas, "Oke mbak, saya OTW ya." Saya nggak tahu kalau malam itu akan jadi awal dari pengalaman yang benar-benar di luar logika saya. Malam itu, setelah hampir 2 minggu nggak ada kabar dari Rani, saya akhirnya terima WA dia lagi. "Mas, bisa jemput saya?" Begitu pesannya. Lokasinya beda, bukan di tempat biasa saya jemput dia pulang kerja. Nama daerahnya asing di telinga saya, agak jauh dari jalur yang biasa saya lewati. Waktu itu sekitar jam 9 kurang 10 menit. Saya diam sebentar, mikir. Rasanya aneh juga. 2 minggu nggak ada kabar, tiba-tiba minta dijemput. Lokasinya pun jauh. Tapi entah kenapa, saya nggak berpikir panjang. Ada rasa campur aduk, antara senang karena dia hubungi saya lagi, penasaran kenapa dia tiba-tiba muncul, dan juga rasa ingin menolong. Saya balas, "Oke mbak, saya OTW ya." Saya nyalakan motor, pasang helm, dan berangkat. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Rasanya seperti dingin yang merembes ke dalam jaket. Jalanan di Banyuwangi memang banyak yang sepi kalau sudah lewat jam 8, apalagi ke arah pinggiran. Semakin jauh saya melaju, semakin jarang saya melihat kendaraan lain. Hanya sesekali ada truk kecil atau motor lewat. Saya buka map sebentar untuk cek lokasinya. Jalannya menanjak sedikit, lalu masuk jalan kecil yang saya belum pernah lewati. Lampu jalan semakin jarang. Kanan kiri sudah kebun-kebun warga. Sesekali ada pohon besar di pinggir jalan. Saya tarik napas dalam-dalam. Dalam hati saya berkata, "Tenang Rif, biasa saja. Ini cuma jemput pelanggan." Begitu masuk ke jalan kecil itu, udara langsung berubah. Dari yang tadinya dingin biasa, jadi dingin basah bercampur bau tanah dan dedaunan basah. Lampu jalan nyaris nggak ada. Yang ada hanya cahaya lampu motor saya menerangi aspal hitam yang mulai sempit. Kadang-kadang ada jalan setapak kecil ke arah kebun. Saya melihat papan kayu kecil yang menunjukkan nama dusun. Saya baru sadar kalau ini sudah jauh sekali dari jalan utama. Saya akhirnya sampai di titik yang dia kirimkan. Di situ hanya ada jalan tanah agak lebar dengan satu warung kecil yang sudah tutup. Di sampingnya ada pos ronda kosong, tidak ada orang sama sekali. Saya berhenti, mematikan motor sebentar, lirik-lirik ke sekitar. Sunyi. Yang terdengar hanya suara jangkrik keras di semak-semak. Saya kirim WA ke dia, "Mbak, saya sudah sampai." Tak lama kemudian, dari arah jalan setapak muncul sosok perempuan. Dia berjalan pelan, langkahnya lingan. Dan benar, itu Rani. Dia masih pakai baju kerja seperti biasa, tapi kali ini wajahnya kelihatan lebih pucat. Bukan pucat orang sakit, tapi pucat seperti orang kurang tidur atau kelelahan berat. Rambutnya sedikit berantakan, tapi senyumnya tetap sama, tipis dan sopan. Dia mendekat dan berkata pelan, "Makasih mas,
sudah mau jemput. Suaranya agak lebih lirih dari biasanya. Saya mengangguk saja. Iya mbak, gak apa-apa. Ayo naik. Dia naik ke jok belakang. Saya sempat lirik spion melihat wajahnya sekali lagi. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat seperti agak sayu dan kulitnya pucat sekali. Tapi saya tahan diri untuk tidak bertanya. Motor saya melaju pelan keluar dari jalan setapak itu. Kami mulai masuk ke jalan utama kecil yang kanan kirinya pepohonan rimbun. Lampu jalan makin jarang. Hanya cahaya lampu motor saya yang menembus gelap. Udara makin dingin. Saya mencoba membuka obrolan kecil. Mbak, habis lembur ya? Tidak ada jawaban. Saya ulangi. Capek ya mbak? Dia hanya menatap ke depan dan senyum tipis. Tidak ada suara keluar. Rasanya seperti saya sedang bicara sendiri. Saya jadi agak kikuk. Biasanya dia meski nggak banyak bicara, tapi minimal menjawab iya atau heeh. Ini sama sekali diam. Saya tarik napas dalam-dalam, fokus pada jalanan. Semakin jauh kami melaju, suasana jalan makin sunyi. Tidak ada kendaraan lain lewat. Di kanan kiri pohon-pohon besar menutup jalan seperti lorong. Lampu motor saya jadi satu-satunya penerangan. Suara jangkrik yang tadinya keras, lama-lama seperti hilang sendiri. Yang terdengar hanya suara mesin motor saya dan desahan angin. Entah kenapa, bulu kuduk saya mulai berdiri. Saya mencoba mengusir pikiran buruk. Tenang, Rif. Ini cuma jalanan biasa. Tapi hati saya mulai nggak enak. Beberapa menit kemudian, saya mulai merasa ada yang aneh. Dari arah belakang, samar-samar saya melihat seperti ada cahaya kecil di jalan. Seperti lampu motor atau senter. Kadang terlihat, kadang hilang. Saya lirik spion. Tidak ada apa-apa. Saya balik lagi ke jalan. Cahaya itu hilang. Saya sempat ngerem pelan. Kenapa ya? Saya gumam pelan. Saya lirik spion lagi. Rani masih duduk tegak. Wajahnya lurus ke depan. Senyum tipis. Senyumnya kali ini terasa aneh. Bukan senyum ramah, tapi senyum entah. Senyum sedih mungkin. Saya coba bicara lagi. Mbak, jalannya lewat sini kan? Masih jauh nggak? Dia diam, hanya senyum tipis. Saya jadi semakin merinding. Saya mulai memperhatikan sekitar. Pohon-pohon itu terlihat makin rapat. Jalan makin sempit. Bau tanah makin kuat. Suara jangkrik hilang. Hanya ada suara dedaunan bergersek karena angin kecil. Tiba-tiba di depan saya seperti ada bayangan kecil melintas cepat. Seperti anak kecil berlari menyeberang jalan. Refleks saya mengerem mendadak. Astagfirullah, saya teriak pelan. Motor hampir oleng. Saya pandang jalan di depan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada anak kecil. Jantung saya berdegup kencang. Saya nengok spion. Rani masih di belakang. Duduk tenang, senyum tipis. Tidak ada ekspresi terkejut sama sekali. Saya tarik napas dalam-dalam. Tenang, Rif. Mungkin cuma pandangan mata. Saya coba menenangkan diri. Saya cek lagi ke depan. Jalan kosong. Tidak ada apa-apa. Saya gas lagi motor pelan-pelan. Dalam hati saya berkata, ini baru mulai ya. Saya lirik spion lagi. Rani masih menatap lurus ke depan. Sesekali pandangannya seperti ke spion, tapi bukan menatap saya. Lebih seperti menatap sesuatu yang saya nggak tahu. Senyumnya tetap sama, tipis dan sedih. Perasaan saya campur aduk. Saya mau berhenti dan tanya, Mbak, ada apa? Tapi bibir saya nggak kuat mengucapkannya. Saya hanya fokus jalan.
Udara makin dingin, jalan makin gelap. Saya mulai sadar, malam ini bukan malam yang biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu saya di depan. Angin malam terasa semakin berat menusuk tulang, membuat Pak Andi harus sesekali menarik jaketnya lebih rapat. Jalanan yang ia lalui kini makin terasa asing. Tidak ada lampu jalan sama sekali, hanya cahaya lampu motornya yang menyapu permukaan aspal penuh dedaunan kering. Di belakangnya, wanita itu, Rani, masih duduk diam, wajahnya menunduk. Pak Andi beberapa kali mencuri pandang ke spion, berharap menemukan tatapan hangat seperti dulu. Tapi yang ia temukan hanyalah senyum samar yang entah kenapa terasa sangat jauh dan menyedihkan. Sambil tetap fokus mengendalikan motor, Pak Andi mencoba membuka percakapan. "Mbak Rani, kok rumahnya jauh sekali ya malam ini?" Suaranya bergetar, berusaha terdengar santai. Namun tidak ada jawaban. Wanita itu hanya mendongak sedikit, lalu tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa lebih pucat dan menegang. Pak Andi mulai merasa aneh. Ini bukan Rani yang biasanya cerewet minta mampir beli gorengan atau minta pelan-pelan di tikungan. Ini seperti orang asing yang sedang duduk di belakangnya, tapi wajahnya wajah yang ia kenal. Semakin jauh mereka melaju, suasana berubah semakin menakutkan. Pohon-pohon di kanan kiri jalan terlihat semakin besar. Rantingnya menjulur seperti tangan yang siap meraih. Aroma tanah basah bercampur wangi Kamboja tiba-tiba tercium kuat. Padahal seingatnya tidak ada pemakaman di daerah sini. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat jelas. Tiba-tiba, di tengah jalan, cahaya lampu motornya menangkap bayangan kecil yang berlari. Pak Andi spontan mengerem keras. Ban motornya berdecit, hampir membuatnya tergelincir. "Astagfirullah," desisnya. Ada sosok anak kecil, kira-kira berumur 3 tahunan, menyeberang begitu saja di depannya. Pak Andi panik. Ia menoleh ke kanan kiri, mencari anak itu. Tapi setelah lampu motornya diarahkan, tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada orang lewat, hanya suara jangkrik yang kini terasa lebih tajam di telinganya. Pak Andi menoleh ke belakang, ingin memastikan apakah Rani melihat hal yang sama. "Mbak, kamu lihat nggak tadi?" Suaranya bergetar. Tapi wanita itu hanya menatapnya lewat spion. Tersenyum samar, tidak menjawab, bahkan tidak menunjukkan ekspresi kaget. Senyum itu kini membuat bulu kuduknya berdiri, seolah senyum yang tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia mengusap wajahnya sebentar, berusaha menenangkan diri. "Mungkin cuma perasaan gue, atau anak kecil main malam-malam," gumamnya. Ia kembali menghidupkan gas motornya, memacu pelan. Namun setelah beberapa meter, suara yang lebih aneh mulai terdengar. Suara seperti bayi menangis lirih di dalam hutan sebelah kanan. Ia menajamkan telinganya. Tangisan itu semakin jelas, seperti mendekat. Suara bayi menangis di tengah malam, di tengah hutan. Siapa yang tidak akan merinding mendengarnya? Ia menoleh cepat ke arah sumber suara, tapi yang ada hanya gelap pekat. Lampu motornya tidak mampu menembus jauh ke dalam rimbunnya pohon. "Mbak Rani, kamu dengar nggak suara bayi?" Tanya Pak Andi lagi. Kali ini lebih tegas, lebih memohon jawaban. Namun Rani tetap diam. Matanya kosong menatap ke depan dan senyum tipis itu masih mengunci bibirnya. Seolah-olah suara itu bukan masalah sama sekali baginya. Pak Andi mulai benar-benar takut. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam sangat dingin. "Ya Allah, apa ini?" lirihnya. Ia mencoba fokus pada jalanan,
berharap segera keluar dari kawasan ini. Tapi suara bayi itu tidak berhenti, malah terdengar semakin dekat. Disusul suara seperti orang dewasa yang merintih kesakitan. Suara itu seperti bergema di telinganya, membuat kepalanya pening. Mendadak ia merasa seperti menabrak sesuatu. Motor oleng sedikit. Pak Andi spontan mengerem keras, menoleh ke belakang. Astagfirullah, jangan-jangan tadi anak kecil itu, pikirnya panik. Ia langsung menurunkan standar motor, turun untuk mengecek. Lampu motornya diarahkan ke belakang. Tidak ada apa-apa, tidak ada anak kecil, tidak ada orang tergeletak. Hanya daun-daun yang bergoyang karena angin. Dadanya semakin sesak. Ia kembali menoleh ke arah Rani. Namun yang membuatnya semakin takut, wanita itu kini menatapnya langsung melalui spion. Tatapannya kosong, wajahnya makin pucat, dan senyum itu masih di sana. Tapi kali ini terlihat lebih lebar. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Mbak, kamu nggak apa-apa? Saya kayaknya barusan nabrak sesuatu." Suaranya semakin lirih. Tidak ada jawaban. Pak Andi mencoba menenangkan diri, menghirup nafas panjang, lalu memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Gas motornya diputar lagi. Motor kembali melaju, tapi kali ini suasana benar-benar berubah. Angin malam terasa lebih dingin menusuk kulit. Aroma tanah bercampur bunga makin tajam, dan di kanan kiri jalan seperti ada bayangan orang berdiri memperhatikan mereka. Meski setiap kali dilihat lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Sepanjang jalan itu, Pak Andi tidak berani bicara lagi. Ia hanya sesekali melirik spion, memastikan wanita itu masih ada di belakangnya. Dan setiap kali ia melirik, yang ia lihat hanyalah wajah pucat itu dengan senyum samar yang menatapnya tajam. Senyum yang entah kenapa terasa lebih menyedihkan daripada menakutkan, seolah sedang menyimpan cerita yang belum terucap. Perjalanan masih panjang, tapi Pak Andi sudah hampir tidak tahan. Di kepalanya hanya ada satu keinginan, sampai di rumah wanita itu secepat mungkin, menyerahkan dia, lalu pulang. Namun di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terus berbisik bahwa semua ini tidak wajar, bahwa ia sedang berada di tengah sesuatu yang bukan lagi dunia nyata. Pak Andi memacu motornya pelan. Ia tidak tahu apakah jalan ini benar-benar jalan menuju rumah Rani atau bukan, karena rasanya semakin lama semakin aneh. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seperti makin rapat. Rantingnya menjuntai ke bawah, menutupi pandangan seperti tirai. Asap putih tipis yang entah dari mana datangnya mulai melayang di permukaan jalan. Lampu motor Pak Andi menyapu asap itu, membuatnya seperti kabut yang bergerak pelan, memberi sensasi dingin di kulit. Di belakang, Rani tetap diam. Pak Andi sudah tidak berani mengajak bicara lagi. Ia hanya memusatkan perhatian pada jalan di depan, berharap sebentar lagi sampai. Tapi waktu berjalan begitu lambat. Tangannya yang menggenggam setang motor terasa dingin dan lembab oleh keringat. Ia berusaha mengucap doa-doa dalam hati. Ya Allah, lindungi saya malam ini. Berulang-ulang seperti mantra. Tiba-tiba, jalanan yang tadinya sempit mendadak terbuka. Ada semacam gapura tua di depan, terbuat dari batu, dipenuhi lumut. Pak Andi tidak ingat pernah lewat gapura seperti ini. Tidak ada papan nama, tidak ada rumah warga. Hanya gapura yang berdiri sendiri. Tapi entah kenapa, Rani menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat untuk masuk ke jalan kecil setelah gapura itu. Sentuhan Rani terasa dingin sekali, seperti bukan sentuhan manusia. Pak Andi ingin menoleh, tapi ia tahan. Ia hanya mengikuti arah yang ditunjukkan. Begitu melewati gapura, suasana berubah total. Jalan setapak berpasir, di kiri kanannya ada pohon Kamboja yang menjulang tinggi. Bau bunga Kamboja
kini semakin tajam menusuk hidung, bercampur bau dupa yang sama. Pak Andi mulai merasa seperti sedang memasuki area pemakaman, bukan perkampungan. Ia menggigil. Lampu motornya mulai redup seperti hampir habis baterainya, padahal motornya normal. Dalam hati ia memohon agar motor ini tidak mogok di tengah tempat seperti ini. Perasaan semakin tidak enak. Pak Andi mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin di sini memang rumahnya Rani. Mungkin dia tinggal dekat makam keluarga. Mungkin. Tapi suara itu semakin lama semakin lirih. Tenggelam oleh rasa takut. Tak lama kemudian, di kejauhan terlihat cahaya lampu-lampu kecil. Seperti lentera. Pak Andi merasa lega. Alhamdulillah, mungkin itu rumahnya, gumamnya. Tapi makin dekat, ia menyadari bahwa itu bukan lentera rumah biasa. Itu cahaya lilin-lilin yang dipasang berderet seperti orang-orang sedang mengadakan tahlilan. Dan benar saja, ketika motor mendekat, terlihat sebuah rumah joglo tua, besar. Di halamannya banyak orang berkumpul, laki-laki, perempuan, semua berpakaian sopan. Ada yang sedang membaca doa, ada yang duduk bersila. Suara ayat suci Al-Quran terdengar mengalun pelan, diselingi suara orang berzikir. Pak Andi berhenti di depan rumah itu. Motornya pelan sekali. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke belakang ingin memberitahu Rani bahwa mereka sudah sampai. Tapi alangkah terkejutnya ia. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rani hilang. Hilang begitu saja. Pak Andi terperanjat. Ia turun dari motor, matanya menyapu sekeliling. "Mbak Rani?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara doa dari dalam rumah semakin jelas. Orang-orang yang ada di situ tidak memperhatikannya. Mereka sibuk dengan acara tahlilan. Pak Andi merasa tubuhnya lemes, kakinya gemetar. Akhirnya ia memberanikan diri mendekat ke salah satu bapak-bapak yang duduk di teras. "Maaf Pak, ini rumahnya Mbak Rani ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bapak itu menoleh perlahan, wajahnya terlihat heran. "Rani?" katanya pelan. "Iya, saya barusan ngantar Mbak Rani ke sini," kata Pak Andi cepat. "Dia tadi naik motor saya." Bapak itu mengernyek, lalu menghela nafas berat. "Nak, kamu ini siapa?" tanyanya. Pak Andi cepat-cepat menjelaskan bahwa ia driver ojol yang sering diminta Rani untuk mengantar kemana-mana. Bapak itu diam sejenak, lalu berkata pelan, "Nah, Rani sudah meninggal 2 minggu lalu." Dunia Pak Andi serasa berhenti. "Apa?" suaranya tercekak. Bapak itu menatapnya dalam-dalam. "Dia kecelakaan di jalan besar dekat hutan itu. Dia sama pacarnya yang baru dikenalnya sebulan. Mereka meninggal di tempat. Waktu itu Rani sedang mengandung. Katanya usia kandungannya baru 3 bulan. Pak Andi mundur selangkah. Kakinya goyah. Keringat dingin mengucur deras. Ingatannya melayang ke jalan tadi. Suara bayi menangis di hutan. Anak kecil yang menyeberang. Tabrakan yang tidak ada korbannya. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang tiba-tiba tersambung. Anak kecil itu, suara bayi itu, senyum pucat Rani, semua adalah bayangan dari sesuatu yang terjadi di malam kematiannya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Pak, lokasi kecelakaannya di mana?" Bapak itu menunjuk ke arah jalan tempat Pak Andi tadi lewat. "Tidak jauh dari gapura tua itu," katanya. "Malam itu dia sempat minta dijemput ojol juga, tapi waktu itu tidak ada yang datang." Pak Andi merasa seperti ditarik ke pusaran mimpi buruk. Motor yang ia kendarai terasa dingin, seolah-olah masih ada seseorang yang duduk di belakangnya. Di telinganya samar dengar lagi suara bayi menangis, meskipun tidak ada siapa-siapa di situ. Ia menoleh cepat ke jalanan gelap di belakang rumah itu, dan untuk sekejap, hanya sekejap, ia melihat sosok Rani berdiri di bawah pohon Kamboja, mengenakan baju yang sama seperti tadi. Senyum menyedihkan itu masih di wajahnya, tapi sebelum ia sempat memanggil,
sosok itu menghilang begitu saja seperti asap tertiup angin. Orang-orang di sekitar tidak menyadari kehadiran Pak Andi yang gemetar. Mereka tetap melanjutkan doa. Pak Andi berdiri kaku, dadanya naik turun cepat, tangannya dingin seperti es. Dalam hatinya hanya ada satu perasaan, takut bercampur iba. Ia sadar sekarang bahwa selama ini ia bukan mengantar penumpang biasa. Ia sudah 2 kali mengantar arwah yang tidak tenang. Dengan langkah gontai, Pak Andi mendekati motornya. Tangannya gemetar saat memegang setang. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Suara doa masih terdengar. Aroma Kamboja masih menusuk hidungnya. Ia tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Perlahan ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah kami. Lirihnya pelan, motor itu dinyalakan, suaranya terdengar berat seperti menggeram. Pak Andi memacu keluar dari halaman rumah joglo itu. Jalan yang ia lalui terasa lebih terang sekarang, entah karena lampu motornya kembali normal atau karena ia hanya ingin cepat pergi. Di spionnya tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada senyum pucat, tidak ada tatapan kosong. Hanya dirinya sendiri, sendirian, di jalan yang panjang menuju kota. Namun, setiap kali ia melewati tikungan sepi, setiap kali mencium wangi Kamboja di udara, Pak Andi selalu teringat pada malam itu. Pada senyum menyedihkan Rani, pada suara bayi menangis di hutan. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, ia merasa seolah-olah Rani masih duduk di belakangnya, menatapnya lewat spion, tersenyum tanpa kata-kata, minta diantarkan pulang untuk yang terakhir kalinya. Gimana warga Wingit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.